Selamat pagi teman-teman kelas matriks dan ruang vektor. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang matriks inverse. Materi ini sudah pernah Anda peroleh di sekolah menengah, ya. Saya tidak akan membahas apa yang ada pada PPT ini, karena saya yakin Anda mampu untuk mempelajari, membaca sendiri. Toh ini bukan sesuatu yang baru untuk Anda, gitu. Yang pasti secara substansi, apa itu matriks inverse? Matriks inverse adalah suatu matriks yang kalau dikalikan dengan matriks yang lain akan menghasilkan matriks identitas. Ya, jadi jika dua buah matriks dan jika keduanya dikalikan menghasilkan matriks identitas, maka dikatakan kedua matriks itu adalah saling inverse. Jadi intinya itu, kalau kita berpikir bilangan real, ya itu boleh kita pikirkan secara sederhana berkebalikan. 2,5 sama dengan 1, 5 dan 1/5 kalau dikalikan sama dengan 1, gitu. Min 2 dan min setengah kalau dikalikan sama dengan 1, gitu. Tetapi untuk matriks tidak demikian, ya. Jadi istilah untuk matriks bukan berkebalikan, tetapi inverse di situ. Ya, jadi misalkan A-nya adalah suatu matriks begitu, maka bukan seper A begitu, tetapi inverse dari A. Ya. Jadi misalkan A dan B itu kalau dikalikan sama dengan matriks identitas, maka dikatakan A itu inverse-nya B, demikian juga B inverse dari A. Nah, pada diskusi kali ini akan dibahas bagaimana kita mencari inverse dari suatu matriks. Ya. Lebih fokusnya adalah pencarian inverse matriks ordo 3x3. Karena kalau 2x2 saya pikir itu sudah cukup familiar bagi Anda, ya. Ini adalah rumus untuk inverse matriks 2x2, ya. Seperdeterminan dikali matriks dengan elemen-elemennya adalah D, min B, min C, dan A. Tetapi metode ini tidak bisa kita gunakan untuk menentukan atau mencari inverse matriks ordo 3x3. Ya. Pada diskusi kita tentang bab inverse matriks ini, pencarian inverse matriks akan menggunakan cara matriks adjoin dan transformasi elementer. Ya. Nah, ini adalah pencarian dengan adjoin. Jadi ini inverse matriks A adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin A sendiri itu adalah suatu matriks yang elemen-elemennya dicari dengan cara minor dari matriks A. Saya ulangi, inverse dari matriks A kalau kita cari menggunakan cara adjoin, itu rumusnya adalah matriks A sama dengan seperdeterminan A dikali adjoin A. Nah, adjoin A sendiri adalah suatu matriks yang elemen-elemennya adalah minor dari matriks A. Kalau determinan A bisa dicari menggunakan cara Sarus, ya. Oke. Nah, ini misalkan kita akan mencari inverse dari matriks A, maka kita akan terlebih dahulu mencari adjoin dari matriks A. Nah,
adjoin dari matriks A, ini elemen-elemennya adalah minor-minor dari matriks A. Minor itu apa-apa? Nah, minor itu adalah ini. Minor seringkali kita notasikan dengan M. Kalau M11 berarti minor elemen baris pertama kolom pertama, M12 minor elemen baris pertama kolom kedua, M13 minor baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. M11 atau minor baris pertama kolom pertama itu adalah determinan dari submatriks ketika elemen baris pertama dan kolom pertama dihilangkan. Sehingga M11 itu adalah determinan dari 3120. Demikian juga M12 adalah determinan dari submatriks ketika elemen baris pertama dan kolom kedua dihilangkan. Sehingga M12 adalah determinan dari 01 min 1 0. Ya, baris pertama dan kolom kedua dihilangkan, tersisa matriks 0 1 min 1 0. M13 atau minor 13 adalah determinan submatriks ketika baris pertama kolom ketiga dihilangkan, yang tersisa adalah 03 min 1 2. Itu akan dilakukan untuk semua minor dari matriks A, yaitu sampai minor 33. Dan adjoin dari A ya, itu adalah transposnya, transpos dari elemen-elemen minor yang sudah kita peroleh. Ya, jadi kalau tadi minor dari A itu adalah ini, maka adjoin dari A yang harusnya dia terletak pada baris, kita pindah menjadi terletak pada kolom. Ya, sehingga kita peroleh, nah inilah adjoin dari matriks A. Min 2, 2 min 1, min 1, 1 min 1, 3 min 4, 3. Sehingga sudah ketemu bahwa matriks inverse dari A atau inverse dari matriks A adalah seperti determinan. Determinannya tadi sudah kita cari, yaitu ketemunya min 1 di sini. Sehingga inverse dari matriks A adalah 1 dibagi min 1 dikali adjoin dari matriks A. Hasilnya adalah ini. Itu kalau kita diskusikan materi dari PPT. Tetapi di sini saya akan mencoba mendiskusikan kalau dari soal yang lain, gitu, ya. Jadi perhatikan ini. Nah ini kita akan mencari inverse matrix Z. Z ini mempunyai elemen-elemen 164, 241, min 125. Di sini akan kita cari menggunakan dua cara, ya. Silakan. Yang pertama, Anda boleh menggunakan transformasi elementer. Yang kedua, Anda boleh menggunakan adjoin. Silakan saja. Ya, oke lah, kita mulai saja dari adjoin. Ya, nah ini. Jadi ini adalah matriks yang kita cari inverse-nya. Akan dicari inverse dari Z, yaitu Z inverse dengan menggunakan matriks adjoin. Yang rumusnya adalah ini. Ya, Z di harga mutlakan itu adalah determinan dari Z. Ya, nah di sini kita hitung berapa determinan dari Z. Ya, setelah melalui proses perhitungan, nanti silahkan dicek kebenaran apa yang saya hitung di sini. Ketemunya adalah min 16. Selanjutnya kita akan mencari setiap minor dari matriks Z untuk bisa kita susun adjoin dari matriks Z. Nah, ini hasilnya. Ya, caranya sama seperti yang tadi sudah kita diskusikan di materi PPT. Ya,
Kemudian dari minor-minor ini, yang seharusnya dia terletak pada suatu baris, akan kita pindah dia dalam kolom. Jadi M11, M12, M13 itu seharusnya semuanya terletak pada baris pertama, tetapi kita tukar dia menjadi terletak di kolom pertama. Jadi 18 min 11 8 itu kolom pertama, min 22 9 min 8 itu harusnya baris kedua, sehingga dia menjadi kolom kedua begitu ya. Kemudian M31, M32, M33 harusnya baris ketiga, dia akan menjadi kolom ketiga. Itu adalah adjoinnya. Nah, sehingga kita akan temukan inverse dari Z adalah 1 per min 16. Min 16 tadi adalah determinan dari Z ini, ya, dikalikan dengan adjoin dari Z. Ketemunya adalah ini, min 18 per 16, 22 per 16, 10 per 16, dan seterusnya. Nanti boleh Anda cek dulu. Nah, di sini Anda boleh ngecek juga atau boleh menghitung juga bahwa kalau Z dikalikan dengan Z inverse atau Z inverse dikalikan dengan Z, hasilnya adalah I3. I3 itu artinya adalah matriks identitas berordo 3 kali 3. Nah, seringkali ketika kita melakukan suatu proses perhitungan dan ketemu jawaban, begitu, seringkali itu tidak membuat kita puas atau percaya diri. Kita kadang-kadang butuh pembanding. Dengan cara yang lain, apakah diperoleh hasil yang sama? Kalau sama, berarti Anda semakin percaya diri proses perhitungan yang Anda lakukan sudah betul. Nah, di sini kita akan mencoba mencari inverse dari Z itu menggunakan transformasi elementer. Nanti ketika ujian dan jika muncul soal yang setipe ini, silakan Anda akan memilih salah satu mana cara yang bagi Anda nyaman. Anda akan menggunakan adjoin juga silakan, akan menggunakan transformasi elementer juga silakan. Nah, sekarang kita akan diskusikan bagaimana kalau pencarian inverse matriks menggunakan transformasi elementer. Ya, ingat sebelum ujian tengah kita sudah diskusikan tentang transformasi elementer baris atau kolom, gitu, ya, dengan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer. Sama juga untuk kasus pencarian inverse ini. Jadi pada awalnya kita susun suatu matriks di mana dia terdiri dari dua blok matriks, yaitu matriks Z dan matriks I. Seperti ini. Nah, nanti proses pencarian yang kita lakukan adalah kita memindahkan dengan transformasi elementer baris atau kolom, silahkan yang Anda pilih yang mana, kita akan memindahkan sehingga matriks identitas yang semula terletak di blok kanan akan berpindah ke blok kiri. Ya, jadi saya ulangi, di sini akan kita susun pada awalnya adalah suatu matriks yang terdiri dari dua blok matriks, yaitu blok Z, matriks Z dan matriks I3. Yang akan kita lakukan akan bermuara kepada, yaitu kita akan memindahkan yang semula matriks identitas 3 kali 3 itu terletak di blok kanan atau di sebelah kanan, dia akan berpindah ke sebelah kiri, tentunya dengan transformasi elementer baris. Ya, oke, kita mulai. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan elemen pivot. Tapi elemen pivot di sini adalah elemen yang pasti terletak di baris pertama, kolom pertama. Dan itu harus satu.
Kalau tidak 1, Pak, ya diubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Misalkan 2, ya dikali setengah. Misalkan min 2, ya dikali min setengah. Ya, ini 1, ini menjadi elemen pivot. Maka tugas kita awal adalah membuat 2 dan min 1 berubah menjadi 0. Nah ini dengan transformasi elemen terbaris, yaitu baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama dan baris ketiga ditambah baris pertama. Kita peroleh matriks seperti ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah baris kedua kita kalikan min 1/8. Kenapa, Pak? Karena tugas kita adalah memindahkan matriks identitas I3 ke sebelah kiri. Artinya apa? Baris kedua, kolom kedua yang dia min 8 harus berubah menjadi 1. Berarti harus dikalikan min 1/8. Nah, ini dikalikan min 1/8 menjadi 1. Ya, ini. Nah, 1 ini akan menjadi elemen pivot yang kedua. Nah, perhatikan ini. Sehingga kita akan mengenolkan 6 dan 8. Terus begitu diperoleh matriks ini. Nah, di sini tugas kita berikutnya adalah membuat elemen matriks terakhir baris ketiga, kolom ketiga juga 1. Ini masih 2, tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi karena kita ingin mengubah Z ini menjadi I3. Atau kita akan memindahkan I ini pada blok kiri atau pada sebelah kiri. Sehingga 2 ini harus berubah menjadi 1. Dan caranya adalah dikalikan dengan setengah. Nah, sehingga dia akan menjadi 1. Seperti proses sebelumnya, 1 ini akan menjadi pivot. Dan kita akan mengenolkan min 10/8 dan 7/8 ini. Sehingga diperoleh hasil terakhir berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang saya katakan, yang semula I itu di sebelah kanan, bisa berubah atau berpindah di sebelah kiri, yang tentunya matriks sebelah kanan juga akan berubah, dan itulah inverse dari matriks Z. Nah, perhatikan ini adalah inverse dari matriks Z, atau ini, boleh, sama saja. Kemudian bandingkan dengan menggunakan adjoint matrix. Ternyata diperoleh hasil yang sama. Perhatikan ini. Nah, ya, jadi nantinya silakan Anda akan menggunakan transformasi elementer atau menggunakan adjoint matrix. Silakan Anda cek, Anda teliti, Anda silakan kalau memang perlu Anda hitung ulang apakah proses pencarian yang saya lakukan ini sudah benar ataukah ada yang kurang teliti sehingga perlu untuk direvisi. Oke, terima kasih teman-teman.